Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sorong, Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang the demonstration model pada mata kuliah kurikulum pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Saki Anwar, SPD MPD. Sebelum masuk pada materi yang akan kami paparkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Ria Kilalah dan teman kelompok saya Citra Kalau, Ania Yulita Sipahelut, dan Febe Clareta Osbaba. Iya, sebelum kita tahu apa sih itu bentuk-bentuk dari the demonstration, kita harus perlu tahu apa itu definisi dari model demonstration. Dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dengan skala kecil, sehingga guru dalam satu sekolah dituntut untuk mengorganisasikan dirinya dalam perkembangan kurikulum. Model demonstration pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini hanya berskala kecil. Model ini hanya mencakup keseluruhan komponen kurikulum karena sifatnya ingin merubah atau mengganti kurikulum yang ada dan mendapat tentang dari banyak pihak. Selanjutnya, kita akan masuk ke bentuk the model demonstration dalam pengembangan kurikulum. Menurut Smith, Stanley, dan Sores, model demonstrasi dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni yang bentuk pertama, guru-guru yang diorganisasikan dalam kelompok melaksanakan suatu proyek pengembangan eksperimental kurikulum. Unit ini melakukan pengembangan dan riset internal sekolah yang bermaksud menghasilkan segmen baru dari kurikulum lalu dipertunjukkan kepada sekolah dengan harapan dapat diserap oleh sekolah secara keseluruhan. Jadi model ini dimulai dan diorganisasi oleh hierarki administratif serta menyajikan suatu variasi model administratif perekayasaan kurikulum. Bentuk kedua yaitu model demonstrasi disusun kurang formal dibandingkan dengan model pertama. Beberapa orang guru yang tidak puas terhadap kurikulum yang ada kemudian melakukan eksperimen dalam area tertentu dalam kurikulum yang dimaksud menemukan alternatif pelaksanaan kurikulum. Berdasarkan eksperimen ini diciptakan unit-unit kurikulum yang dinilai berhasil oleh suatu regu penelitian dan mengembangkan informasi dan kemudian diajukan untuk diserap oleh sekolah. Jadi, bentuk model demonstrasi ini mewakili pendekatan de grassroots untuk merekayasa kurikulum. Selanjutnya adalah kelebihan dari the model demonstration pada pengembangan kurikulum. Yang pertama, karena kurikulum ini disusun dan dilaksanakan dalam situasi tertentu yang nyata, maka akan menghasilkan suatu kurikulum atau aspek tertentu dari kurikulum yang lebih praktis. Yang kedua, pengembangan kurikulum dalam skala kecil atau aspek tertentu yang khusus, sehingga sedikit kemungkinan untuk ditolak oleh administrator dibandingkan dengan pengembangan yang menyeluruh. Ketiga, pengembangan kurikulum dalam skala kecil dengan model ini dapat mengatasi hambatan yang sering dialami, yaitu dokumentasinya lebih bagus, tetapi pelaksanaannya tidak ada. Yang terakhir, model ini menempatkan guru sebagai pengambil inisiatif dan narasumber yang dapat menjadi pendorong bagi para administrator untuk mengembangkan program baru. Selain memiliki kelebihan, the demonstration model juga memiliki kekurangan, karena model ini menciptakan pertentangan-pertentangan di kalangan guru. Guru-guru yang tidak ikut serta dalam proses pengembangan kurikulum cenderung menganggap guru-guru yang melakukan eksperimen dengan keraguan dan tidak yakin. Mereka menganggap kalau hasil eksperimen itu baik, namun kelompok tersebut tidak terbimbing, bahkan dianggap elit yang oportunistik. Perasaan dan sikap demikian pada gilirannya menghambat penyerapan terhadap inovasi kurikulum. Karena itu, suatu komponen yang penting pada model demonstrasi adalah perlu diadakannya komunikasi terbuka antara guru-guru yang melakukan eksperimen dengan pihak berwenang, misalnya perguruan tinggi yang terkait, yang bertujuan untuk mencegah rasa keraguan atau rasa tidak keikutsertaan. Sebaliknya, kelompok eksperimen melakukan serangkaian demonstrasi, hasil-hasil pekerjaan mereka untuk memuaskan berbagai pihak,
misalnya perguruan tinggi dan para siswa, sehingga inovasi kurikulum yang telah mereka lakukan bukan hanya eksperimental belaka, melainkan dapat diserap dan dilaksanakan dalam lingkungan sistem sekolah. Selanjutnya, model demonstration pada dasarnya bersifat grassroots. Model ini dipengaruhi oleh sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli, dengan maksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini mempunyai langkah-langkah antara lain sebagai berikut. Langkah pertama, staf mengajar pada suatu sekolah menemukan suatu ide pengembangan, dan ternyata setelah dinilai ide tersebut baik dan dapat diterapkan. Langkah kedua, kemudian setelah dinilai ide tersebut baik, maka hasilnya disebarkan kepada sekolah sekitar dengan catatan telah memperoleh persetujuan dari pusat pengembangan kurikulum pada daerah tersebut. Dari materi yang telah kami paparkan, berikut kesimpulannya. Kurikulum yang dihasilkan melalui proses ini telah diuji dalam situasi eksperimental dan oleh karenanya menyediakan alternatif kurikulum yang dapat dilaksanakan dalam praktik dan sistem sekolah. Perubahan dalam bentuk yang spesifik, yakni segmen-segmen kurikulum yang dapat dilaksanakan memudahkan untuk menghadapi hambatan yang sering terjadi bila hendak melakukan revisi secara menyeluruh atau sistem yang luas. Hakikat model demonstrasi berskala kecil memudahkan pendekatan font terhadap inovasi kurikulum untuk menghindarkan kesenjangan antara dokumen dan pelaksanaannya yang ada pada model administratif. Model demonstrasi khususnya dalam bentuk grassroots menggerakkan inisiatif dan sumber guru-guru dan memberdayakan sumber-sumber administratif untuk memenuhi kebutuhan dan minat guru-guru dalam upaya mengembangkan program-program baru. Demikian pemaparan materi yang telah kami bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga materi yang kami paparkan dapat membawa ilmu yang berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.